Apa masih layak paslon cacat hukum ini jadi pemimpin bangsa? Terus masih bersikuku mendukung paslon yang bermasalah secara hukum? Masih all in? Coba dipikir sekali lagi aja dengan matang-matang. Hola netizen yang tercinta, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mendesak paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk mundur secara sukarela dari kontestasi Pilpres 2024 sebab proses pencalonan mereka diwarnai dengan 2 pelanggaran etik. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkit soal putusan MK terkait perkara perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi. Todung menilai pencalonan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memenuhi syarat untuk dibatalkan. Dia mengungkit 2 putusan pelanggaran etik yang menyangkut pencalonan paslon tersebut. Todung menuturkan bahwa putusan-putusan tersebut menjadi peringatan bahwa Indonesia berada dalam bahaya konstitusional. Menurutnya, Prabowo Gibran seharusnya mengundurkan diri secara sukarela karena adanya 2 putusan terkait pelanggaran etik menyoal pencalonannya itu. Todung juga mengatakan masa pemilu kali ini memiliki potensi pelanggaran etika dan hukum. Hal itu bisa mencederai integritas dalam perhelatan politik, baik pemilu maupun pilpres yang tengah berlangsung. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota KPU dalam proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Sanksi yang dijatuhkan berupa peringatan keras terakhir. Namun, DKPP menegaskan putusan etik ini tidak mempengaruhi pendaftaran Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anies Baswedan menanggapi pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU. Ini juga yang banyak mengomentari tuh, katanya MK ya sudah sama aja dengan KPU, melanggar etik katanya seperti itu, merubah aturan. Dan saya di sini juga akan menanggapi Pak Anies dan untuk netizen Indonesia juga. Kalau kita mau bicara masalah etik atau merubah aturan, harusnya itu kita mengaca ke sejarah belakang. Asal kalian tahu, menjelang pemilu tahun 2004 itu ada 2 aturan yang mendadak diubah. Apa saja? Adanya pemeriksaan kesehatan, itu yang diubah. Yang kedua, lulusan 1 diubah jadi SMA. Dan yang sekarang ini yang diubah itu adalah usia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah yang diubahkan. Pertanyaannya adalah mana yang lebih diskriminatif dari peraturan tersebut, perubahannya tersebut ya. Sekarang kita berkaca lagi lah. Pemeriksaan kesehatan waktu itu yang didiskriminasi adalah Gus Dur. Jadi dia tidak bisa mencalonkan diri. Sedangkan lulusan S1 jadi SMA. Jadinya kan semua orang yang punya ijazah SMA dan S1 bisa mencalonkan. Nah, yang sekarang ini, yang peraturan ini usia atau kepala daerah berarti kan memberikan kesempatan buat yang muda atau yang kepala daerah untuk bisa mencalonkan diri. Lah mau tahu siapa aja nih capres di tahun 2004 calon pesertanya. Yang pertama Wiranto dan Salahuddin Wahid. Yang kedua Megawati dan Hasyim Muzadi. Yang ketiga Amin Rais dan Iswono. 4 SBY JK. 5 Hamzahas dan Agung Gumelar. Yang dimana putaran kedua itu Bu Mega versus SBY, yang dimana menang SBY. Kalau emangnya sekarang curang, dari sisi mananya saya coba tanya? Kalau hanya menguntungkan Prabowo dan Jokowi, dari sisi mananya? Kalian kalau lihat sejarah yang tadi di tahun 2004, menurut kalian itu curang enggak? Dan siapa sih aktornya yang menurut kalian yang merubah aturan 2004 tadi? Ingat kawan, siapa yang sok berkuasa padahal dia bukan penguasa di negeri ini saat sekarang ini? Dia merasa di atas presiden. Siapa coba? Kalau untuk melawan orang tersebut hanya dengan politik biasa, gak bisa. Harus perlu namanya master politik. Siapa itu? Ya Pak Jokowi. Jadi jangan hanya menganggap ini curang. Kita harus cerdas sedikit lah. Siapa selama ini yang katanya saya berkuasa, anak mantan presiden? Siapa? Harusnya kita berkaca seperti itu. Jangan hanya keluar bikin keributan politik aja. Ini mesti kalau udah menjelang pemilu, di pencoblosan, mesti banyak berita-berita. Jadi kita sebagai rakyat harus pinter ya kawan-kawan ya.
Wah, makin banyak aja kejutan setelah debat terakhir para capres. Kita nikmati aja ya prosesnya. Tas sama kok rakyat Indonesia. KPP beri peringatan keras ke KPU. Civitas Akademika pada rata itu bikin pernyataan dan petisi. Ya, namanya juga politik. Mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan demokrasi, etika konstitusi, wajar. Karena itu hak di negara demokrasi. Debat pamungkas, debat terakhir tak akan mengubah pilihan bagi mereka yang sudah sejak awal jatuh hati pada calonnya. Mereka tahu ini semua berjalan di masa kampanye. Debat terakhir hanya mengubah pilihan bagi mereka yang punya pandangan pemimpin itu cerdasan, ketulusan, atau keangkuhan. Maaf, setelah saya lihat jejak digital, teori nabuk nyili tangan dengan memakai kalimat Pak Jokowi di 2019, ternyata beda konteks. Tapi apapun sikap ketiganya tak akan berlaku bagi orang yang berharap Indonesia ini lebih maju. Mereka putra terbaik kok, ditakdirkan. Siapapun yang jadi, Indonesia akan tetap baik-baik saja. Ada Tuhan yang menentukan melalui proses pilihan. Kita ini sudah berproses. Rakyat sudah terlanjur disuguhi 3 pilihan. Siapa disukai, dia yang menang. Kok baru sekarang keluar putusannya ini? DKPP ngapain aja kemarin? Itu kan putusan MK sudah 3 bulan lalu gitu. Kenapa ketika keluar KPU tidak langsung merevisi aturannya? Dan DKPP kok baru ngeh gitu lah? Kok belum berubah aturannya? Kalian ngapain aja gitu? Ini kan menunjukkan buruknya proses hukum di Indonesia gitu. Udah putusan MK-nya bermasalah, KPU-nya bermasalah, DKPP-nya juga bermasalah. Waduh, jadi putusan MK itu kalau sudah keluar, maka peraturan KPU itu harus menyesuaikan gitu. Kalian suka atau tidak suka sama putusan MK, kalian harus hormati putusan MK karena dijamin dalam konstitusi. Jadi saran ya, ke depannya itu dicek-cek lagi lah. Kalian digaji besar kok, baru kerja pas sudah mau pemilu. Dah lama aku cari sikatan apa-apanya di KPP. Ternyata Dewan Kemenangan PDI Perjuangan. Saatnya yang muda berkarya. 14 Februari, jangan lupa pilih Prabowo Gibran nomor 2. Indonesia Maju. Kemarin MK-nya, sekarang KPU-nya. Entahlah, capek gue tengok lama-lama. Kena pelanggaran kode etik, sanksi keras, ada yang dipecat, tapi calonnya masih langgeng. Nggak tahu lagi lah, aku lah capek. Tukang goreng nih bos, senggol dong, seleweh, wadidaw, meledak, all in. Jika ada yang menantang saya untuk berdebat dengan 100 guru besar, maka saya sangat siap untuk debat dengan mereka. Karena yang kami debatkan pasti fakta yang dibangun oleh kerangka-kerangka ilmu pengetahuan. Tetapi kalau ada orang yang menantang saya untuk berdebat dengan seorang yang tidak punya etika dan moral, dan dalam realitas kehidupannya selalu melanggar etika dan moral, maka saya tidak akan berani berdebat dengan orang seperti itu. Kata Aristoteles, manusia adalah hewan yang berpikir. Itulah manusia-manusia yang tidak memiliki etika dan moral. Setelah kemarin rame Ketua MK, sekarang lagi rame banget Ketua KPU. Ketua KPU diputus melanggar kode etik karena menerima Gibran sebagai cawapres. Yang menjatuhkan sanksi ini itu adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Sanksi ini dijatuhkan pada Hasyim, Ketua KPU pada 5 Februari lalu. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah akan berlanjut secara serius atau akan dilupakan? Atau akan gimana? Komen di bawah. Sidang putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melanggar kode etik yang ternyata berhubungan dengan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di pemilu 2024. Tapi nggak cuma Ketua KPU saja loh yang dapat sanksi. 6 anggota KPU lainnya juga diputus melanggar etik dan dijatuhi sanksi. Ini semua adalah hasil putusan dari total 4 perkara yang diadukan ke DKPP. Jadi, ini semua ada kaitannya dengan putusan MK yang mengubah batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober lalu. Nah, menurut para pengadu, KPU seharusnya terlebih dahulu mengubah peraturan KPU begitu putusan MK tersebut keluar. Namun, pada praktiknya KPU justru langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK tersebut. Terus pencalonan Gibran batal dong? Nggak juga. DKPP bilang sidang putusan ini murni soal etik saja. Jadi nggak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran yang sudah berjalan. Setelah Paman Usman
terbitlah Paman Hasyim. DKPP resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena melanggar kode etik pemilu dengan meloloskan Gibran sebagai cawapres. Selain itu, DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras kepada 6 anggota KPU lainnya karena bersekongkol meloloskan Gibran. Sekali menabrak etika, selamanya akan jadi problematika. Pencalonan Gibran itu ilegal dan cacat hukum. Dari mulai pelanggaran etik di MK oleh sang paman, tabrak-tabrak aturan bansos oleh sang ayah, sampai pelanggaran etik oleh sang wasit ketua KPU. Menjelang pencoblosan, justru kecurangan-kecurangan semakin terbukti. Coba deh, merenung sebentar terus berpikir, apa masih layak paslon cacat hukum ini jadi pemimpin bangsa? Kalau artis nasional yang mendukung mereka karena dibayar secara profesional, kita paham dan bisa dimengerti. Mereka mendukung karena ada benefit yang mereka dapat. Bahkan info ordal yang saya terima nominalnya nggak main-main untuk setiap postingan yang mereka upload. Tapi jika kalian tidak diberikan apa-apa, terus masih bersikukuh mendukung paslon yang bermasalah secara hukum, masih all in, masih bodoh amat dengan data, coba dipikir sekali lagi aja dengan matang-matang. Pakai hati nurani kalian.